Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Harus baik-baik saja. Karena di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil hatchback yang harusnya banyak penjualan di Indonesia. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh Baleno ini? Simak videonya hingga selesai. Baleno merupakan hatchback dari Suzuki yang bersaing dengan Toyota Yaris dan Honda City Hatchback. Di kelas ini seolah tidak bisa mengimbangi zaman, penjualannya pun sepi. Apa karena market kini makin doyan mobil cingkrang berover fender? Baleno sendiri sudah discontinue dan digantikan oleh Suzuki Frong. Barangkali Suzuki khawatir Baleno kanibalan dengan Frong. Anyway, Baleno yang kami review ini merupakan last stock sebelum benar-benar punah. Dari segi desain, Baleno ini mengusung konsep dinamis anak muda. Terdapat logo Suzuki yang makin kesini makin gede logonya, kayak logo Superman. Dan di sini terdapat grill yang tidak dicat. Ada aksen krom di sini seperti kalung jatuhnya. Untuk perlampuannya tentunya sudah LED projector. Dan di sini terdapat lagi untuk DRL yang seperti kuku macan, ada fog lamp dan ada lampu sen yang sayangnya untuk lampu sennya belum LED. Entah kenapa kami suka sekali dengan bagian punuk Baleno ini. Dia seperti coupe melandai seperti ini dan itu sangat bagus sekali. Plus di sini dilengkapi dengan antena yang softball serta ada depogernya di sini dan ada wiper belakang, ada aksen krom di bagian atasnya, ada logo Suzuki di sini, ya kecil ini logonya. Dan dia ada kamera mundurnya yang ditaruh di sini, plus untuk kamera 360, dan di bagian bawahnya ada sensor parkir sebanyak 4 buah. Mata kucing ada di sini, bagian bawahnya polos ya, karena ini sebuah hatchback. Oh ya, ada aksen Baleno untuk perlampuannya. Lampu sennya belum LED kelihatan di sini. Untuk lampu lainnya sepertinya sudah LED dan ada seolah-olah seperti lampu yang masuk ke dalam bagasi seperti ini. Karena mobil ini hatchback, jadi tidak ada upper fendernya, berbeda dengan Frong. Dan untuk spion di sini satu warna body, spionnya Baleno banget ya, dipakai juga di Frong. Ada kamera 360, ada turning lampnya sudah retractable dan sudah bisa di folding. Baleno hatchback ini dibekali dengan velg berukuran 16 inci. Nothing spesial. Di bagian depannya sudah cakram, di bagian belakangnya masih tromol. 195/55 R16. Kita ukur dulu seberapa gede Baleno ini. Kalau mantan kalian ingin minta semua yang pernah dia berikan kepada kalian, Baleno aja, cari yang lain. Ini panjangnya sekitar 3.990 mm, tingginya sekitar 1,4 meteran dan lebarnya 1,7 meteran. Dengan wheelbase yang memadai dan ground clearance-nya juga 160 mm. Cukup tinggi di kelas hatchback seperti ini. Baleno sendiri dibekali dengan dapur pacu yang hampir dipakai oleh semua mobil Suzuki. 1500 cc K15B 4 silinder DOHC dengan output maksimal 104 PS dan torsinya 138 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya front wheel drive melalui transmisi otomatis 4 percepatan yang dipakai oleh Frong juga. Aduh, Bekasi panas banget. Alhamdulillah akhirnya kita ada di dalam kabin Suzuki Frong lagi. Suzuki Baleno hatchback. Baleno Baleno gitu ya, bukan sih nyanyinya. Dan untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah hatchback, bonetnya nggak terlihat. Jadi ini sama Frong lumayan beda nih ya. Kalau Frong agak sedikit tinggi, commanding. Tapi untuk pengaturannya tentunya bisa dinaik turunkan, maju mundur, recline secara manual. Untuk setir juga bisa tilt steering dan teleskopik. Luar biasa sekali. Dan setirnya dibalut dengan kulit. Ada aksen berwarna grey di sini. Ada cruise control, belum adaptif tapi nggak apa-apa. Untuk pengaturan head unit di sebelah kiri. Nah, karena Baleno udah kelasnya Yaris ya atau Jazz,
dia sudah menggunakan smart keyless. Start stop engine di kanan, kita nyalain dulu. Alhamdulillah. Langsung disambut dengan instrumen cluster, dan tentunya instrumen clusternya sebelah kiri kanan ini adalah jarum keindahan, di kiri tachometer, di kanannya speedometer hingga 220 km per jam. Untuk bagian layar tengah adalah layar MID, multi informasi display yang berwarna. Nah, ini layar MID for all ya, Suzuki for all. Di sini layar MID-nya bisa menampilkan aksel. Lalu di sini ada untuk kilometer per liter, terus BBM, jam digital, motion front, torsi, power diperlihatkan di sini, dan balik lagi ke yang tadi, braking juga bisa diperlihatkan. Ada rata-rata atau odometer di sini, ada trip A dan trip B, posisi tuas transmisi, penunjuk temperatur luarnya di situ, dan ada jam secara digital. Oke, untuk dashboard di sini materialnya tentunya material plastik keras hingga ke door trim. Namun ini warnanya lumayan banyak nih ya, khas dari Suzuki nih. Ada warna hitam dashboardnya, ada warna keras di sini. Ini dicat seperti ini berwarna silver, dan ada warna navy seperti ini. Jadi kesannya elegan, cerah gitu ya. Baleno sudah dilengkapi dengan head up display yang Anda pencet langsung muncul seperti ini. Harus rada ditekan ya, 2-3 detik lah. Menutupnya juga sama, ditekan seperti ini, dia akan menutup sendiri. Luar biasa loh, ada head up display. Yaris belum ada, emang Yaris masih dijual. Dan di bagian kanan ini ada beberapa tombol. Untuk HUD-an, di bagian bawahnya ada tombol obstruction control dan ada view. View ini saat Anda pencet ada kamera 360 nya guys. Ini kamera 360 nya dia 3D, bisa diputar-putar seperti ini, Anda bisa atur-atur. Dan untuk head unitnya nih juga besar, dia tidak intimidatif, tidak ngalangin ya, tidak kebanyakan seperti mobil Tiongkok yang suka ngalangin kegedean. Ini lumayan oke. Head unitnya tidak intimidatif tapi informatif. Koneksi smartphone, terus ada WiFi, ada home untuk memperlihatkan vehicle info ya, ada rata-rata speed di sini, rata-rata BBM, rata-rata berkendara, Bluetooth, radio tentunya sudah ada. Di bagian bawahnya ada untuk per AC-an nih. AC-nya sudah auto climate control, ada front diffuser dan rear diffuser, plus ada untuk arah semburannya dan ada layarnya. Meskipun memang warnanya hitam putih tapi nggak ada masalah, yang penting ada fungsinya. USB tipe A ada di sini, power outlet. Tidak ada wireless charger untuk Baleno ini, dan ada 2 buah cup holder di tengah. Nah, di sini ada tuas transmisi yang automatic, nah percepatan ini, dan ada PRND 2 dan RL ini setara gigi 1. Dan di sini terdapat rem tangan yang masih manual. Apakah kalian lebih suka manual rem tangan seperti ini atau rem tangan elektrik? Tulis di kolom komentar. Dan ada ruangan lagi di sini untuk armrest juga bisa, karena bisa dimaju mundurkan. Cakep sekali. Di atasnya ada sun visor dengan kaca dandan dan lampu dandan di driver maupun di passenger. Lampu kabinnya sudah ada dan belum berwarna putih. Auto chromatic dimming untuk spion tengahnya. Posisi duduk di belakang ini layaknya sebuah hatchback, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi dikasih faktor hiburan. Nanti kami ceritakan apa faktor hiburannya. Dan di sini terdapat tempat duduk yang cukup memadai. Untuk legroom masih ada sisa ruang 12-13 jari, headroom masih ada sisa ruang 5-6 jari. Paha Anda tersangga lumayan baik, dan kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver. Dan juga untuk armrest atau sangan tangan ada di bagian kanan. Di sini tidak ada armrestnya ya. Jadi ini pembukanya 60-40. Material sama dengan di depan. Bagian belakang ini hard, plastik atasnya yang tersentuh oleh tangan dilapisi dengan kulit. Untuk joknya nih, joknya dia fabric ya keseluruhannya. Dan ada untuk Isofix ya, untuk mencantelkan kursi bayi. Dan menariknya ini yang dimaksud dengan faktor hiburan adalah cup holder. Ada 3 biji di kiri kanan dan di tengah. Untuk USB ada 2, USB A dan USB C. Nice sekali. Oke, untuk membuka bagasinya tentunya tidak electric power tailgate, tapi yang jelas ini terlindungi karena tinggi, bisa membawa barang bawaan. Tapi ini agak tinggi ya bawahnya ya. Ini kayak SUV jatuhnya kalau seperti ini. Front terinspirasi dari ini kayaknya ya. Dan di sini dia masih ada cover seperti ini, keras, terpakai sekali. Untuk ban serepnya berwarna kuning. Ya, peleknya maksudnya bukan bannya ya. Memang ada ban warna kuning. 185/65R15. Jadi ini temporary, lebih kecil 1 inci. Well, demikian video review kami tentang Suzuki Baleno setelah kehadiran dari Front.
saudara kembarnya yang menjadi tinggi, SUV. Lantas apakah market tersebut akan lari kepada Fronx atau tetap ngambil Baleno? Menurut Anda bagaimana nih? Karena secara segmen ini berbeda ya. Mobil ini adalah hatchback, city car. Fronx juga dalam kota ya. Mesinnya sama, basicnya sama. Jadi bimbang kalian ya. Saya juga bimbang. Oke, pilihan ada di tangan kalian. Kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada dealer TSM Suzuki Bekasi yang sudah meminjamkan unitnya dan kami diizinkan untuk review di dealernya. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki Fronx, Suzuki yang ini, yang itu, yang ini, yang ana, yang ono, silakan hubungi kontak marketing sekaligus teman kami yang sudah kami lampirkan kontaknya di deskripsi. Saya Dudung Haji, sampai jumpa di video review selanjutnya.